Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini, mata pelajaran fisika tentang fluida statik untuk kelas 11 semester 1. Dalam fluida statik, kita mengenal tekanan hidrostatik. Ini adalah pipa bejana berhubungan di mana titik A, titik B, titik C, dan titik D memiliki tekanan hidrostatik yang sama karena kenapa sama? Karena ketinggian dari permukaan air ke titik tersebut juga sama. Walaupun wadahnya ini berbeda. Demikian juga dengan teko yang diisi oleh air. Kalau kita lihat tekanan hidrostatik yang paling besar adalah yang pertama di titik A karena memiliki kedalaman yang lebih besar dari yang lainnya. Kemudian di titik D, kemudian di titik C, dan di titik D. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Tekanan hidrostatik yang paling besar adalah di 1. Kemudian kita mengenal juga pipa U, pipanya yang berbentuk U, di mana dalam pipa U ini diisi oleh air yang dicampur dengan minyak, yang tentu saja air dengan minyak tidak mungkin bersatu. Ya, ini ada pembatasnya antara air dengan minyak. Jika air ini adalah rho 1 dan H-nya adalah ketinggian dari sini sampai ke sini setelah ditarik garis lurus dari titik ini pembatas, tarik garis lurus ke sini, inilah adalah H1, sedangkan ini adalah H2, maka berlaku dalam pipa U rho 1 dikali H1, dalam hal ini rho 1-nya air, H1-nya adalah ketinggian air, sama dengan rho 2, yaitu minyak, dikalikan dengan H2 ketinggian minyak. Untuk hukum Pascal, di sini kita lihat ada hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat mobil. Nah, kalau kita lihat ini di dalamnya seperti ini. Ada pipa yang besar dan ada pipa yang kecil. Ini yang besar, yaitu yang untuk mengangkat mobil ini adalah pipa yang besar. Kalau kita namakan ini adalah F2. Dan luas penampang ini adalah A2, sedangkan ini adalah F1, luas penampangnya adalah A1, maka berlaku persamaan F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. F1-nya adalah gaya, F2-nya adalah gaya untuk mengangkat mobil ini, A1-nya adalah luas penampang dari silinder yang pertama, dan A2-nya ini adalah silinder dari luas penampang dari silinder yang kedua. Selain itu pula, kita mengenal tegangan permukaan air. Kita lihat di sini ada binatang yang bisa berjalan di permukaan air. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tegangan permukaan air. Di mana besarnya tegangan permukaan air adalah F dibagi dengan L. L-nya adalah panjang permukaan air, F-nya adalah gayanya, dan seperti ini adalah tegangan permukaan air. Untuk viskositas, ini ada sebuah tabung yang diisi dengan oli, kemudian ke dalamnya dimasukkan kelereng. Yang ini kelereng, maka dari sini bisa dihitung berapa kecepatan kelereng ini yang melewati oli. Untuk gaya angkat pesawat, untuk gaya angkat ke atas, apabila ada sebuah bejana yang diisi oleh air, kemudian ke dalamnya dimasukkan sebuah balok seperti ini. Jika tidak semua benda yang terendam atau hanya sebagian saja yang terendam, maka kita bisa menentukan berapa gaya angkat ke atasnya sebesar
Rho, massa jenis daripada fluida, jangan salah ini massa jenis fluida, bukan massa jenis benda, dikalikan dengan G, percepatan gravitasi, dan dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Ya, di sini kalau misalnya ini adalah 1/3 volume benda, maka dalam hal ini volume benda yang tercelup adalah sisanya. Kalau di atas 1/3, maka yang tercelupnya adalah 2/3 volume benda. Jadi di sini adalah 2/3 volume benda yang tercelup. Demikian bagian yang dibahas dalam fluida statis. Berikutnya akan diberikan contoh-contoh soalnya. Dalam fluida statis kita juga mengenal gejala kapilaritas. Ini ada daun sawi yang tadinya putih, kemudian dicelupkan ke air yang berwarna merah, ternyata airnya ini terserap ke atas ke daun sehingga berubah warnanya menjadi merah. Demikian juga dengan daun-daun yang lainnya. Ini disebut dengan gejala kapilaritas. Dan ini rumus-rumus daripada fluida statis, ya, mulai dari tekanan hidrostatik sampai dengan viskositas. Mari kita lanjutkan dengan contoh soalnya ya. Balok yang memiliki luas alas, jadi kita tulis dulu ini diketahui memiliki luas alasnya A-nya adalah 10 cm kuadrat. Kemudian tingginya adalah 20 cm kuadrat. Ini tingginya. Mempunyai masanya adalah 1 kg. Terapung di permukaan zat cair yang massa jenisnya berarti rho fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Jika 1/4 bagian balok muncul di permukaan zat cair, 1/4 bagian balok, ya, berarti volume benda yang tercelup ke dalam fluida, karena di sini adalah 1/4 bagian balok yang muncul, sedangkan yang di sini harusnya adalah yang tercelup ke dalam fluida, menjadi 4/4 dikurangi 1/4 bagian ini yang tercelup, sehingga 1/4 ini yang terapung, sehingga sisa yang tercelup adalah 3/4 volume benda. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya angkatnya atau FA-nya, ya. Dan G-nya diketahui ini 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini untuk mengetahui berapakah gaya angkatnya adalah rho fluida, ada rho fluidanya, dikalikan dengan G, dikalikan dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Nah, berapa ini 3/4 volume benda? Volume bendanya mana? Tidak ada di sini adanya alas kali tinggi. Nah, ini kalau dikalikan juga menjadi volume, ya. Jadi volumenya adalah 10 cm kuadrat dikalikan dengan 20, ya. 20 cm. Nah, gitu. Sehingga volumenya menjadi 200 cm pangkat 3. Nah, kita rubah menjadi satuannya meter kubik. Berarti 200 kali dari senti ke meter itu adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Nah, ini karena pangkatnya 3, tinggal dikalikan min 2 kali 3 menjadi pangkat min 6. Tuh. Sehingga 200 kali 10 pangkat min 6 adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, satuannya sudah menjadi meter kubik. Nah, setelah didapat V-nya, kita masukkan ke rumus. Gaya ke atas adalah rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Adalah rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, volume benda yang tercelupnya adalah berapa bagian ini? 3/4 volume benda. Jadi 3 dibagi 4 kali volume bendanya adalah 2 kali 10 pangkat min 4.
Nah, ini 10 pangkat min 4, kita punya nolnya ini ada 4, jadi bisa habis ini. Dengan ini, tinggal 3 dikali 2 adalah 6/4 atau 1,5 Newton. Maka besarnya gaya ke atas adalah 1,5 Newton, gitu ya. Tuh. Ayo kita lanjutkan. Benda yang volumenya jadi diketahui di sini ya. Volume bendanya adalah 100 cm kubik ya. Kalau kita rubah menjadi meter kubik adalah 100 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, nolnya coret 2 sehingga menjadi 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian diketahui masanya sebesar 120 gram. Kalau kita rubah menjadi kilogram adalah 120 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian rapat massa ini adalah rho, adalah 1 gram per sentimeter kubik, atau kalau kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Ini adalah rho fluidanya, yang ditanyakan adalah rho bendanya berapa. Gitu ya. Nah, kita coba gunakan rumus gaya ke atas sama dengan rho fluida dikali G dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Ya. Gaya ke atas itu boleh juga rumusnya W di udara dikurangi W di dalam fluida sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. W udara itu adalah M benda dikalikan dengan G dikurangi ini W fluidanya adalah M benda di dalam fluida dikalikan dengan G. Ini dalam fluida ya, sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. Nah, kita akan mencari rho benda ya. Massa bendanya ini adalah belum tahu ya, dikali G-nya adalah 10. Massa dalam fluida adalah ini 120 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan G-nya adalah 10 sama dengan rho fluidanya adalah 1000, G-nya adalah 10, volume bendanya adalah 10 pangkat min 4 ya. Ini nolnya ada 3, ini 1, 4 berarti habis sama ini. Tinggal 1, ini 10 massa benda dikurangi dengan ini 0 ya, nolnya ada 2 ya. Jadi tinggal min 1, 12 kali 10 pangkat min 1 atau 10 MB dikurangi 1,2 sama dengan 1. Jadi 10 MB sama dengan 1 ditambah 1,2 atau 2,2. Ini 10 MB atau massa benda. Maka massa bendanya adalah 0,22 kg. Ya. Sedangkan yang ditanya adalah rho benda, di mana rho benda itu adalah massa benda dibagi dengan volume benda. Rho bendanya ditanya, massa bendanya adalah 0,22 dan volume bendanya adalah 10 pangkat min 4. Naik ke atas jadi positif, sama dengan 0,22 kali 10 pangkat 4. Naik ke atas ya. Atau sama dengan 1,2 sama dengan 2200 ya. Jadi rho bendanya adalah 2200 kg per meter kubik. Sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan rho A, kita tulis diketahui di sini. Rho A-nya adalah
0,6 gram per sentimeter kubik. Mengalami gaya ke atas sebesar Fa jika dicelupkan ke fluida B dengan rho B-nya adalah 0,8 gram per sentimeter kubik, mengalami gaya ke atas sebesar Fb. Maka perbandingan kedua gaya itu, nah ini Fa per Fb adalah rho A dikali G kali volumenya juga volume A per rho B kali G kali volumenya volume B. Nah, ini bisa dicoret, ini sama, tinggal rho A-nya berbeda dengan rho B. 0,6 dibagi 0,8, sehingga perbandingannya menjadi 6/8. Gitu ya. Ayo kita lanjut lagi. Sebuah benda volumenya ini diketahui. Volumenya adalah 40 meter kubik. Massa jenisnya atau rho-nya adalah 800 kg per meter kubik. Jika dimasukkan ke dalam air, ya, berarti ini adalah rho benda. Rho fluidanya menjadi atau rho fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Maka berapa bagian dari volume benda yang tampak di permukaan air? Berarti volume di udaranya berapa? Kalau digambar berarti ini ada suatu wadah berisi air, kemudian bendanya terapung karena di atasnya ada ditanyakan berapa bagian ini yang tampak di permukaan air. Ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan rho benda dikalikan dengan volume benda sama dengan rho fluida dikalikan dengan volume benda dalam fluida. Rho bendanya adalah 800, kemudian volume bendanya adalah 40, sama dengan rho fluidanya adalah 1000 dikalikan volume benda dalam fluida. Ini bisa dicoret ya, nolnya 3 dengan ini, sehingga 8 kali 4 adalah 32, sama dengan volume benda yang tercelup. Ya, jadi volume benda yang tercelup adalah 32 meter kubik. Sedangkan yang di atasnya ini adalah karena 40 semuanya, berarti ada 8 meter kubik yang tampak di permukaan air. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa bagian, ya. Semuanya adalah 40, maka bagian yang tampak, ya, tampak di permukaan air adalah 8 karena seluruhnya adalah 40, sehingga menjadi berapa diperkecil bagi 4 ya, bagi 8 1/5 bagian. Gitu. Maka kalau di atasnya adalah 1/5 bagian, di atas ini 1/5 ya bagian, maka di bagian bawahnya adalah menjadi berapa? 4/5 bagian. Demikian. Sebuah jarum yang panjangnya 4 cm, ya. Jadi diketahui, sini aja ya, diketahui L-nya adalah 4 cm, ingin diapungkan pada permukaan alkohol. Jika diketahui tegangan permukaannya adalah 0,023 Newton per meter, berapakah massa maksimal jarum? Ini berkaitan dengan tegangan permukaan. Kita rubah ini 4-nya menjadi 4 kali 10⁻⁻² ya, meter.
Nah, kemudian yang ditanyakannya adalah M, maka kita bisa cari dengan menggunakan persamaan. Tegangan permukaan adalah F dibagi dengan L ya. Tegangan permukaannya adalah 0,023 sama dengan F-nya nggak tahu, nanti untuk mencari M bisa dari F sama dengan M kali G. Dibagi dengan L-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Maka F-nya adalah kali silang. 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,023 sama dengan berapa nih? Kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 2,3 kali 10 pangkat min 2 ya kan, kalau dirubah. Sehingga 4 kali 2,3 adalah 9,2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Itu ini baru diketahui F-nya. Sementara kita akan mencari M-nya. Bahwa F adalah massa dikalikan dengan gravitasi. F-nya adalah 9,2 kali 10 kali 10 pangkat min 4. M-nya ditanyakan, G-nya adalah 10. Maka M-nya adalah 9,2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 10. Ya, jadi berapa nih? 9,2 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Kalau mau dirubah ke gram menjadi 9,2 kali 10 pangkat min 5 kali ya, dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya, karena dari kilo ke gram. Nah, baru jadi gram. Maka hasilnya adalah 9,2 kali 10 pangkat min 2 gram. Atau sama dengan 0,0912 gram. Nah, inilah besarnya massanya. Mari kita lanjutkan kembali ya dengan soal berikutnya. Sebuah pipa U yang berisi air dan seperti pada gambar ini, kita pakai ballpoint dulu. Jika ketinggian air, nah ini kita lihat di sini adalah air dan ini adalah minyak ya. Ketinggian air katanya 6,4 cm. Massa jenis air adalah 1000 ya. Jadi diketahui ini rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis minyak, rho minyaknya adalah ini bukan 1000 ya. Rho minyak itu 800 ya. 800 kg per meter kubik. Maka perbedaan ketinggian, berarti ini yang ditanyakan adalah delta H. Delta H-nya berapa? Nah, kita cari dengan menggunakan rumus rho air dikali H air sama dengan rho minyak dikalikan dengan H minyak. Kita cari dulu H minyaknya berapa. Ya, setelah itu nanti selisihnya berapa antara H minyak dengan H air. Rho airnya di sini adalah 1000, kemudian H airnya adalah 6,4, satuannya nggak usah diganti karena nanti H minyaknya dalam sentimeter juga. Rho minyaknya adalah 800 dikalikan dengan H minyaknya adalah nggak tahu ya. Nah, gitu. Ini bisa dicoret nih. Begini. Tinggal 10 kali 64 adalah 10 kali 6,4 adalah 64 sama dengan 8 H minyak. Maka H minyaknya adalah 8 cm. Kita lihat di sini H minyak dari sini ke sini adalah 8 cm, sedangkan H air adalah 6,4. Yang ditanyakan adalah delta H-nya, berarti
H minyak dikurangi dengan H air atau 8 cm dikurangi 6,4 cm adalah 1,6 cm. Jadi perbedaan tingginya adalah 1. Berikutnya ya, dalam soal ini diketahui adalah ini materi mengenai mengenai viskositas ya, mengenai viskositas. Diketahui D-nya di sini adalah 7 cm. Karena nanti diketahui yang dicari adalah R, maka kita tentukan R-nya adalah 3,5 cm ya. Terus yang diketahui juga adalah etanya adalah 6 kali 10 pangkat min 2, satuannya adalah Pascal sekon. Kemudian yang diketahui juga kecepatannya di sini adalah 10 cm per sekon. Kita rubah menjadi meter per sekon. Dari senti ke meter adalah 10 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon atau 10 pangkat min 1 meter per sekon. Apa yang ditanyakan? Dalam hal ini yang ditanyakan adalah F-nya berapa? Ya, gayanya berapa? F-nya adalah 6 pi dikalikan dengan R ya, dikalikan juga dengan kecepatannya ya. Di mana 6 kali ini P-nya 22 per 7 dikalikan dengan efisiensinya tadi dengan etanya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan R-nya. Ini R-nya dalam sentimeter berarti kita rubah menjadi 3,5 kali 10 pangkat senti ya. Min 2 dikalikan dengan kecepatannya adalah 10 pangkat min 1. Gitu. Mana nih yang bisa kita coret? Ini 7 dengan 3,5 di sini 2 ya. Jadi 2 dengan 6 di sini 3. Didapat 6 kali 22 dikali 3 dikali 10-nya pangkat min 2, min 2, min 4, min 5. Jumlahkan. Min 2, min 2, min 1. Berapa kalikan ini? 6 kali 22 dikali 3 adalah 396 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 atau bisa diganti menjadi 3,96 kali 10 pangkat min 3 ya, geser 2 kali. Satuannya adalah Newton. Demikian contoh soal daripada fluidas taktis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian fluidas statis beserta contohnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.